Yo, selamat datang di Teyuga Channel. Channel yang ngebahas film horor dengan gaya santuy, kadang serius tapi lebih sering halu. Hari ini kita akan bahas film Pengantin Setan yang diangkat dari kisah nyata podcast horor RJL 5 di YouTube. Ini bukan tentang mantan yang datang pas kita nikah, bukan juga tentang catering yang song, tapi tentang pasangan suami istri yang udah nikah 3 tahun, tiba-tiba rumah tangganya disambangi makhluk halus. Bayangin aja, udah 3 tahun nikah, cicilan hampir lunas, tiba-tiba rumah tangga diganggu makhluk goib. Ini mah bukan setan sembarangan, ini setan yang kurang kerjaan. Gimana, penasaran? Lanjut aja yuk. Kok aku mimpi gitu bang? Film diawali dengan seorang wanita bernama Echa yang menceritakan tentang mimpi yang dia alami setiap tidur, di mana dia seolah berada di satu taman yang indah dan berdiri sebuah rumah yang sangat besar. Echa memasuki rumah tersebut dan dihampiri seorang pria yang sangat tampan menurutnya. Tidak ada dialog di antara mereka, namun Echa seolah diajak ngiclik enak-enak dalam mimpi. Tanpa disadari, pria yang menggagahinya adalah sosok iblis yang mengerikan. Ketika Echa terbangun, dia mengira adalah suaminya yang telah mengiceliknya sehingga dia senyum-senyum sendiri pagi itu. Padahal suaminya baru saja pulang kerja di waktu subuh. Echa dan suaminya Ariel adalah sepasang suami istri yang baru 3 tahun menjalani rumah tangga. Meskipun usia pernikahan mereka masih terbilang singkat, hubungan keduanya terasa hambar dan mengalami kerenggangan. Bahkan mereka sering cekcok cuma gara-gara masalah sepele. Mereka tinggal di sebuah kontrakan sederhana yang belum dilengkapi dengan kehadiran sang buah hati. Untuk menopang kehidupannya, Ariel bekerja sebagai tukang parkir, sementara Echa bekerja di sebuah perusahaan logistik bernama Bahtera Cargo. Di perusahaan itu, Echa mempunyai rekan kerja sekaligus sahabat dekat yang tak bosan-bosan menasehatinya. Dia adalah Linda, orang yang menjadi teman curhat dikala Echa tak mampu menampung beban pikiran di kepalanya. Salah satunya soal pernikahannya dengan Ariel yang tak pernah adem, sampai-sampai Echa berpikiran untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Ariel. Di situ Linda berusaha menjadi air yang mencoba memadamkan api di dalam pernikahan sahabatnya itu. Mungkin saja Echa kurang perhatian dengan Ariel, atau bahkan mungkin penampilannya yang kurang menarik di mata sang suami. Sehingga Linda menyarankan agar Echa sepulang kerja langsung berdandan yang cantik dan bermesra-mesraan dengan suaminya. Pulang kerja nanti kau langsung pulang. Mesra-mesraan sama laki kau. Kau berdandan yang cantik. Bukan Echa saja yang punya teman curhat. Ariel sendiri pun ada teman berkeluh kesah yang sama-sama tukang parkir bernama Restu. Ternyata saran Restu sama aja dengan Linda. Mungkin mereka lebih berpengalaman dalam menjalani rumah tangga yang tak luput dari masalah kali ya. Saran dari Linda pun dijalankan oleh Echa. Dan ternyata manjur juga. Capek-capek pulang kerja disambut istri yang berdandan cantik tak seperti biasa macam karung goni lusuh, Ariel menjadi semriwing. Gairahnya memuncak sehingga terjadilah tragedi pengicilikan di waktu subuh. Akan tetapi ada sosok lain yang tak senang dengan hubungan mereka sehingga turut hadir dan tak punya urat malu ikut nangkring menggagahi Echa. Setelahnya, dalam mimpi dan masih di tempat yang sama dengan awal cerita, ada pria tampan yang juga sama menghampiri Echa, meletakkan sepucuk bunga melati di atas perutnya sambil mengatakan bahwa Echa tidak akan pernah bisa keluar dari semua ini karena dia adalah pengantinya. Echa kemudian berlari mencari jalan keluar dari rumah tersebut, namun pintu terkunci. Dia terus berlari, lalu bertemu pria tampan misterius itu yang kemudian membangunkan Echa dari tidurnya. Anehnya, di atas kasur, Echa benar-benar menemukan bunga melati seperti yang ada di dalam mimpinya tadi. Setelah tragedi pengicilikan itu, hubungan Echa dan Ariel mulai membaik. Bahkan Ariel tak segan meminta maaf pada Echa karena sudah membiarkan kehilangan banyak hal dengannya. Mereka pun bersepakat untuk memulai semuanya dari awal. Namun baru saja ingin memulai hubungan rumah tangga yang normal, Echa mendapati kaca foto pernikahannya pecah secara mendadak. Apakah itu akan menjadi pertanda yang buruk? Tanpa memberitahu suaminya, Echa langsung berangkat kerja dan pertama kalinya diantar oleh Ariel. Di tempat kerja kejadian aneh dialami oleh Echa. Dia kembali menemukan bunga melati yang sama dengan mimpinya dan juga sosok pria tampan mendekatinya yang ternyata adalah jin.
Dengan nafas ngos-ngosan, Echa lari ke kamar mandi lalu muntah-muntah di sana. Linda yang mengetahuinya langsung menghampiri, bertanya tentang keadaan sahabatnya itu. Tanpa menjawab, Echa langsung pergi begitu saja. Tapi anehnya, Linda di situ melihat muntahan Echa yang ternyata darah bercampur cacing. Sebelum pulang ke rumah, Echa memutuskan untuk bertemu dengan adiknya yang bernama Emma. Sama halnya dengan sang kakak, Emma juga memiliki hubungan yang rumit dengan pacarnya, Desta. Sementara Ariel ketika hendak pulang tiba-tiba melihat Echa melintas di pertokoan yang sudah pada tutup. Ariel pun berusaha mengejarnya, tapi dia tak menemukan siapapun. Tak lama kemudian terdengar suara jeritan yang diduga adalah suara Echa. Ariel terus mencarinya sampai pada akhirnya dia melihat sosok Echa berdiri ngangkang, menjerit di bawah lampu yang berkedip. Dari selangkangannya keluar seonggok orok dan merangkak mendekati Ariel. Ariel yang tertegun melihat kejadian aneh itu lalu berlari dan hampir bertabrakan dengan Restu. Diperiksalah oleh Restu tempat yang menjadi asal berlarinya Ariel dan ternyata tidak ada siapapun. Tanpa sepengetahuan istrinya, Ariel sudah berada di rumah dalam keadaan ngelamun memikirkan apa yang dia lihat tadi. Tak menceritakan kejadian itu sama Echa, Ariel langsung masuk ke kamar setelah memberikan obat pesanan istrinya. Esok harinya, Echa dipijit oleh Mbok Sari untuk menghilangkan kecapeannya. Tapi tak disangka setelah memegang perutnya, Mbok Sari mengatakan bahwa Echa telah berbadan 2 berusia 3 bulan. Pantesan, lawong hamil. Kabar itu tentu menjadi kado yang sangat indah bagi Echa karena yang diidam-idamkan selama ini akan terwujud. Tapi tidak dengan Linda. Dia seperti merasa aneh setelah mendengar Echa bercerita tentang kehamilannya pada rekan-rekan kerjanya. Echa juga tak lupa mengabarkan hal itu pada sang adik. Menghampiri Echa di kamar mandi, Linda meragukan cerita kehamilan sahabatnya itu. Karena baru saja beberapa hari yang lalu dia ngiclik, tiba-tiba udah hamil 3 bulan. Apalagi Linda melihat dengan mata kepala sendiri muntahan Echa kemarin berupa darah dan cacing. Bukan cuma Linda aja, Ariel sendiri juga dibuat bingung dengan kehamilan istrinya. Di saat di tempat kerja, Ariel mendadak mendapat gangguan aneh. Alarm sebuah mobil tiba-tiba menyala dengan sendirinya yang tak lama kemudian disusul oleh suara tangisan bayi. Dia memberanikan diri memeriksa mobil itu berulang kali, hingga pada akhirnya sosok jin kampret muncul dari dalam mobil yang membuat Ariel lari terbirit-birit. Sesampainya di rumah, Ariel memeriksa isi ponsel istrinya dan menginterogasi karena curiga Echa memiliki lelaki simpanan yang telah menghamilinya. Sehingga mereka kembali adu mulut. Untuk meyakinkan suaminya, Echa esok harinya mengajak ke dokter untuk memeriksakan kandungannya. Akan tetapi setelah diperiksa, kenyataan pahit harus diterima oleh Echa. Sebab dokter mengatakan bahwa dia tidaklah hamil, hanya obsesi berlebihan alias halu. Mendengar cerita Echa, Linda kemudian membawa sahabatnya itu ke pesantren bertemu seorang ustadz bernama Zaini. Belum juga masuk, Pak Ustadz melihat ada sosok pria berdiri di belakang Echa. Setelah itu Echa menceritakan tentang mimpi-mimpi aneh yang selama ini dia alami. Pak Ustadz mengatakan bahwa itu salah satu ciri bahwa Echa adalah termasuk orang yang disukai oleh jin. Tetapi setelah Pak Ustadz juga meragukan adanya janin di perut Echa, wanita tersebut menjadi tersinggung dan pergi meninggalkan pesantren begitu saja. Malam harinya setelah pulang dari kontrakan Echa, tanpa sengaja Linda menemukan seekor anak kucing di tengah jalan. Sebagai penyayang binatang, Linda pun mengamankan anak kucing tersebut. Namun tanpa diduga Linda harus mengalami kejadian tragis. Anak kucing tadi ternyata jelmaan jin yang menyukai Echa. Linda berlari menghindar, akan tetapi jin itu tak mau Linda hidup, sehingga sahabat Echa tersebut tewas seketika setelah tertimpa suatu benda. Anehnya kejadian tragis itu juga terjadi dalam mimpi Echa, sehingga Echa kemudian terbangun dan berlari keluar rumah. Dia pun histeris setelah menemukan sahabatnya telah tewas mengenaskan. Anehnya lagi, di saat yang sama perut Echa tiba-tiba sudah membesar menambah kebingungan dan ketakutan pasangan suami istri tersebut. Besok harinya barulah Echa bercerita pada Ariel tentang mimpi yang dia alami selama ini.
Echa kemudian kembali menemui Pak Ustadz bersama Ariel dan juga Emma. Kali ini dia memutuskan meminta diruqyah untuk mengetahui siapa sosok jin yang ada di dalam tubuhnya. Singkat cerita, jin di dalam tubuh Echa mulai bereaksi setelah mendengar lantunan ayat-ayat suci dari Pak Ustadz. Jin itu marah dan akan membuat perhitungan bagi siapa saja yang berani mengganggu Echa. Siapa yang berani mengganggu pengantinku? Tak butuh basa-basi, Pak Ustadz langsung mencoba mengeluarkan jin itu. Di saat yang sama di dalam perut Echa terlihat seperti ada kehidupan yang menonjol. Setelah jin itu keluar, perut Echa kembali mengecil. Pak Ustadz mengatakan bahwa makhluk yang menyukai Echa adalah jin Dasim, sosok makhluk astral yang suka mengganggu dan menghancurkan rumah tangga orang. Sebelum pulang, Pak Ustadz memberikan Ariel secari kertas bertuliskan kalimat ayat suci untuk dilafalkan agar Echa terlindung dari gangguan jin. 14 hari kemudian, di saat sedang makan malam di luar, Ariel memberikan kabar bahagia untuk Echa bahwa dia mendapatkan kesempatan untuk naik pangkat di tempat kerjanya. Namun, dia harus meninggalkan istrinya selama seminggu di luar kota untuk mengikuti latihan. Awalnya Ariel ingin menunda kesempatan itu, tetapi Echa melarangnya dan menyuruhnya untuk mengikuti latihan. Di saat Ariel meninggalkannya seorang diri di rumah, Echa menelepon Emma supaya datang untuk menemaninya. Namun sayang malam itu Emma tak bisa datang karena suatu hal. Akhirnya mau tak mau, Echa harus memberanikan diri tinggal sendirian di kontrakan. Beberapa saat kemudian, Echa mendengar suara benda yang terjatuh. Dicarilah benda itu yang tanpa sengaja, Echa kemudian melihat kertas di saku jaket Ariel. Kertas itu merupakan benda bertuliskan potongan ayat suci yang diberikan Pak Ustadz dan Echa mencoba membacanya. Tak menemukan benda jatuh yang dia cari, akhirnya Echa kembali ke ruang tamu dan tertidur di depan TV hingga pagi. Ketika Echa di tempat kerja, dia kembali mengalami kejadian aneh, di mana semua rekan-rekannya berubah menjadi kesurupan yang membuat Echa histeris. Malam harinya, barulah Emma bisa datang menemani sang kakak. Echa benar-benar terpukul dengan keadaan yang dia alami saat ini. Tak lama setelah itu, Ariel menelepon mengabarkan bahwa dia cepat-cepat pulang untuk membawa istrinya kembali ke pesantren. Dia juga berpesan pada Emma agar menjaga Echa jangan sampai tertidur apapun yang terjadi. Tapi yang namanya ngantuk udah stadium 4, meskipun Emma sudah berusaha ngajakin ngobrol ngalor ngidul, tetap saja pada akhirnya Echa tertidur. Sehingga pada saat Emma mencoba membangunkan Echa, dia diserang oleh jin Dasim hingga terlempar keluar dari kamar dan tak sadarkan diri. Rupanya jin Dasim itu ingin mengeloni Echa sendirian, lalu membuat perutnya belendung kembali. Tak lama setelah itu Echa terbangun. Mengetahui perutnya menggembung lagi, dia jadi emosi lalu menonjoknya berkali-kali hingga terjadi pendarahan. Merasa tidak puas, dia kemudian mengambil gantungan baju, membawanya ke kamar mandi dan mengogrok-ogrok anunya berharap makhluk di dalam perutnya keluar. Perut Echa memang benar kembali kempes, tetapi yang dikeluarkan adalah gerombolan cacing. Tetapi beberapa detik kemudian perutnya kembali membesar dan usahanya pun diulang kembali. Untungnya Ariel segera tiba di rumah sehingga dia menemukan istrinya sudah tak sadarkan diri dan segera membawanya ke pesantren. Di sana Echa dibaringkan, diikat kedua tangan dan kakinya serta diselimuti kain batik. Dikelilingi para santri pesantren dipimpin oleh Ustadz Zaini, ruqyah pun dimulai. Sementara Echa sendiri berada dalam alam bawah sadar bertemu dengan jin Dasim yang menjelma menjadi pria yang sangat tampan. Dia terus mengejar kemanapun Echa berlari. Sampai pada akhirnya jin itu mendekap tubuh Echa dan menutup matanya. Echa menjadi kesurupan, tubuhnya menggeliat bangkit dari tidurnya. Tubuhnya terangkat mengawang di atas para peruqyah yang kemudian jin Dasim menghempasnya kembali.
Jin itu kemudian berusaha mencelakai Ustadz Zaini. Selain itu, Ariel juga membimbing istrinya untuk membaca potongan ayat Al-Quran yang pernah diberikan Ustadz Zaini. Alhasil, di dalam alam bawah sadarnya, Echa yang dibelenggu Jin Dasim mampu mengikuti ucapan Ariel sehingga dia berhasil terlepas. Kuatnya kalam ilahi membuat rumah jin runtuh bersama jin pemiliknya setelah Echa berhasil keluar dari sana. Akhirnya, Echa kembali tersadar terbebas dari bayang-bayang iblis yang mengintainya. 6 tahun kemudian, Echa telah dikaruniai 2 orang anak. Di saat anak pertamanya bermain tanpa sepengetahuan orang tuanya di luar, ia didekati pria jelmaan Jin Dasim yang pernah menyukai Echa. Dan film berjudul Pengantin Setan pun berakhir. Yap, itu dia alur cerita Pengantin Setan. Bukti bahwa dalam rumah tangga yang ganggu nggak cuma mertua, tapi juga makhluk halus. Jadi, kalau kamu baru nikah dan tiba-tiba lampu kamar mati sendiri, coba cek dulu, itu setan atau token listrik habis. Jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan kisah horor selanjutnya. Di Teyuka Channel, kita nonton horor sambil ketawa, karena takut sendirian itu nggak asik. Lebih baik takut bareng-bareng. Bye-bye.